Halo kelas 5, selamat bertemu kembali dengan Bu Lili. Kita ketemu di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jangan bosan-bosan. Materi kita adalah kita akan melanjutkan materi tentang paragraf. Harapan Bu Lili, kalian tetap masih mengingat apa itu paragraf. Paragraf itu adalah susunan dari beberapa kalimat ya, yang membentuk hanya satu ide pokok. Ya, jadi dalam satu paragraf ini hanya terdapat satu ide pokok. Nah, ditambah beberapa kalimat penjelas. Kali ini kita akan mengetahui secara detail mana itu ide pokoknya. Nah, untuk itu kita kembali mengingat apa itu yang disebut sebagai ide pokok atau gagasan pokok. Ini dituliskan di samping sini. Gagasan pokok. Gagasan pokok itu merupakan ide sebuah cerita, ide yang mendasari sebuah cerita, ya. Nah, gagasan pokok ini disebut juga dengan gagasan utama. Jadi jangan bingung, nama lain dari gagasan pokok ini adalah gagasan utama atau ide pokok. Nah, kalian nanti bisa pelajari lagi ya. Nah, baik. Seperti yang sudah Bu Lili sampaikan tadi, bahwa di dalam sebuah paragraf ini hanya terkandung satu gagasan pokok atau satu gagasan utama atau ide pokok. Nah, di mana ide pokok ini tertuang di dalam yang namanya kalimat utama. Jadi ide pokok ini terdapat pada kalimat utama. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui bahwa dalam sebuah paragraf itu terdapat gagasan pokok, di mana gagasan pokok itu terdapat dalam kalimat utama, bagaimana kita akan menentukan paragraf ini mana kalimat utamanya? Nah, kita harus tahu, ya, harus tahu paragraf di mana letak gagasan pokoknya. Nah, letak gagasan pokok itu ternyata setelah kita cermati ada 4 ditambah lagi 1 bayangan. Nah, jika gagasan pokok itu terletak di awal paragraf, maka ini disebut sebagai paragraf deduktif. Nah, kemudian jika gagasan utama atau kalimat utama terletak di akhir, maka ini disebut sebagai induktif. Nah, sedangkan di tengah namanya sedikit berbeda, yaitu paragraf ineratif. Nah, ada lagi di mana di awal dan di akhir sebutannya berbeda. Ini tidak usah memakai nama istilah yang asing, tetapi cukup dengan nama paragraf campuran. Nah, sehingga kalau kita sudah mengetahui paragraf dalam sebuah paragraf, ternyata letak kalimat utama itu bisa di awal, di akhir, di tengah, bahkan di awal dan akhir, kita muncul lagi bahwa sebuah paragraf ini bisa jadi semua itu mengandung kalimat utama. Nah, maka dikatakan bahwa seluruh paragraf ini mengandung kalimat utama. Ya, oke. Nah, anak-anak, dalam buku tema 1 di kelas 5A, hampir seluruhnya itu berbicara mengenai gagasan utama atau ide pokok. Nggak usah bingung, nanti silakan kalian amati kembali, ya, mana toh yang menjadikan ciri-ciri kalimat utamanya.
ciri-ciri paragrafnya. Begitu. Baik, Bu Lili tambah waktu 2 menit lagi ya, kira-kira 2 menit. Kita akan menentukan bagaimana cara menentukan gagasan pokok. Di bukumu itu sudah ada. Pada halaman 6 itu terdapat cara-cara menentukan kalimat utama atau gagasan pokok ya. Pada halaman 6 tentang menentukan gagasan pokok. Menentukan gagasan pokok. Yang pertama tentu saja kalian harus mencermati kalimat demi kalimat itu, silahkan kalian cermati, baca dengan teliti. Kemudian pahami apa yang dijadikan idenya, apa yang sedang dibahas di situ. Kemudian, tentukan ketika kita sudah mengetahui yang dibahas, kita akan mengetahui kalimat utamanya adalah ini, sedangkan kalimat kata-kata penjelasnya adalah ini. Begitu. Nah, setelah itu barulah kita mencari jenisnya, jenis paragraf yang mana. Begitu anak-anak. Oke. Pertemuan hari ini cukup. Jangan lupa nanti tugas kalian akan Bu Lili bagikan melalui link yang berbeda ya. Tidak usah takut jika ada sesuatu yang belum jelas, kalian bisa chatting Bu Lili melalui WA Bu Lili, kalian sudah tahu semua. Oke? Sampai di sini pertemuan hari ini, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, goodbye.